Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah, amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan al-lihat kitab Syekh Abdul bin Hajar al-Asqalani Syekh Anwari bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 21 ya. Lanjutin kemarin. Was-saumu wa tamamus saumi, itu kan? Iya. Satu bulan. Halaman 21 garis nomor berapa itu? 8 baris dari atas. Pojok kanan. 8 baris dari atas ke bawah pojok kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa tamamus shaumi ay shaumi Ramadhana bi sadaqatil fitri. Kemarin kan ini makalah ke berapa ini? 4 ya. Oh iya. Makalah keempat bahwa kemarin ada 4 hal akan tambah sempurna kalau diikuti dengan 4 hal. Ya, kemarin sholat itu akan tambah sempurna kalau diiringi dengan sujud sahwi. Apabila ketika di dalam sholatnya itu ada hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Kemarin sudah dibahas. Sekarang wa tamamus shaumi, dan sempurnanya puasa. Ai shaumi Ramadan, maksudnya puasa Ramadan. Bi shadaqatil fitri, yaitu dengan membayar zakat fitrah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan wajib kepada orang-orang yutiqunahu, yang ia mampu untuk membayar zakat fitrah. Fidyatu ta'amu miskin, yaitu membayar zakat fitrah untuk orang miskin. Di situ kalimatnya fidyah tapi dimaknai zakat fitrah. Atau kalau dimaknai dengan bahasa yang lain, maknanya begini. Wa 'alal ladzina, dan wajib bagi orang-orang yutiqunahu, yang tidak mampu untuk berpuasa, fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Itu cara maknanya. Beda kalau yang tadi, setelah selesai puasa, bagi orang yang mampu membayar zakat fitrah, maka membayar zakat fitrah. Kalau nggak mampu, yuk dizakati. Tapi orang sekarang kayaknya kok yuk mampu semua ya, mampu semua. Yang dimaksud kategori nggak mampu itu orang yang memang benar-benar nggak ada untuk makan hari itu. Kayaknya sekarang nggak ada ya. Ya bilangnya nggak punya duit tapi gelangnya sampai ke siku. Ya bilangnya nggak punya duit tapi HP-nya seri terbaru. Sampai di terbaru ngantri di bako. Iya. HP-nya gambar apa bro? Iya apa bro? Bilangnya nggak punya duit. Maka kadang kalau timbul perdebatan yang berhak menerima zakat fitrah, kalau dikategorikan apalagi kayak kita di Villa Mahkota ini nggak ada.
Nggak ada kalau ngikuti ya. Karena dalam fikih itu kan orang yang berhak menerima zakat fitrah kan ada 8. Di antaranya fakir. Fakir itu orang yang memang sudah tidak punya penghasilan sama sekali. Ya, masih pada punya penghasilan ya. Pak Haji biar pensiun kontrakan banyak. Nah iya kan. Yang lain pada penghasilan semua. Miskin. Miskin itu orang yang punya penghasilan tetapi kurang. Penghasilannya 10.000 tapi pengeluarannya 15.000. Kayaknya ya enggak ya. Nah, iya. Maka ya enggak ada kalau mengikuti itu semua. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang yutiqunahu dan ia mampu membayar zakat fitrah, maka fidyah ta'amu miskin, wajib dia membayar zakat fitrah dengan memberi makan kepada orang miskin. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, baik laki perempuan, gede kecil, tua muda, wajib. Bahkan anak saya yang pertama yang meninggal itu baru lahir langsung bayar zakat fitrah. Lahirnya pas menjelang buka puasa, malam takbir. Pokoknya puasa terakhir langsung begitu lahir sekitar jam 3:30 lah. Ya sore kan habis maghrib takbir kan. Anak pertama umur 2 tahun meninggal. Nah itu begitu lahir langsung bayar zakat fitrah. Kalau orang tuanya mampu, dia mampu cuma 3,5 liter atau nggak mampu ya. Ya kalau memang benar-benar nggak mampu, ya balik bisa kan. Wa dhamiru, dan kata ganti fi yutiqunahu dalam lafaz yutiqunahu, bunya itu dalam lafaz yutiqunahu. Raji'un itu kembali lil fidyati ke lafaz fidyah. Li'annahu, karena sunnah itu mutaqaddimun didahulukan rutbatan dalam urutannya. Artinya puasa dulu, setelah puasa baru zakat fitrah. Nah, maka kalau orang membayar zakat fitrah sebelum puasa selesai itu namanya takjil. Iya. Kan kita rata-rata membayar zakat fitrahnya kan puasa belum selesai kan? Iya. Masih kurang sehari, masih kurang 2 hari kita udah membayar zakat, itu namanya takjil. Cuman udah terlanjur jadi bakwan, jadi gorengan, jadi kolak. Iya, padahal itu salah tapi udah kadung lumrah ya wis lah. Susah hilang, susah udah biarin. Takjil itu artinya ketika kita membayar zakat fitrah sebelum puasa selesai, itu namanya takjil. Lah wajibnya zakat fitrah itu aslinya kalau puasa selesai. Puasa selesai berarti kan hari terakhir kita puasa Ramadan, begitu udah buka puasa, lah itu mulai wajibnya bayar zakat fitrah. Sampai nanti besok pagi ketika khotib naik mimbar. Itu kalau zakat kita serahkan langsung ke orangnya. Cuman kan kita statusnya kan nitip. Nah, kita kan nitip ke musola, nitip ke masjid. Lah kalau nitipnya mepet, yang dititipin yang repot. Nah makanya nitipnya itu ya jauh-jauh dari. Ya hendaknya lah kalau nitip, ya wong nitip motor aja ada 2.000 ya. Masa nitip zakat fitrah ngepas. Yang nitip zakat fitrah akhirnya pengurus masjid, pengurus musola ngeluarin uang kas buat beli kopi, beli rokok. Tapi kalau dititip itu nggak disebutnya takjil apa tetap sama? Ya takjil wong sebelum jatuh tempo. Jatuh temponya itu kan ketika puasa hari terakhir. Malam takbir itu loh. Nah kalau sebelum malam takbir itu namanya takjil. Boleh ya boleh, mulai dari awal Ramadan boleh. Cuman kelamaan ntar lupa. Ya? Semut. Lah iya yang dititipi lupa. Iya begitu awal Ramadan udah, Pak saya mau zakat fitrah. Iya boleh aja, cuma yang dititipi lupa. Wajibnya itu setelah puasa selesai, itu wajibnya. Sampai nanti khotib naik mimbar. Maka kesunahannya kalau sholat Idul Fitri itu agak dimundurkan sedikit. Kalau misalnya 6:30 ya dimundurkan lebih. Takutnya ada zakat yang belum tersalurkan. Atau memang ada orang yang belum bayar zakat fitrah. Kalau Idul Adha ya lebih baik akan dimajukan.
Biar mak-mak yang udah beli tusukan, beli areng, beli itu cepet kepake. Kalau seandainya audit yang dititipin itu lupa ada kagak kasih sampai audit udah selesai. Oh iya, itu yang dititipi itu yang bertanggung jawab. Tanggung jawab Iya, dia udah apa namanya? Udah mau dititipi itu kan berarti siap resiko. Kan dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Menerima titipan itu hukumnya sunnah, tapi menyampaikan titipan hukumnya wajib. Kalau kemarin kan salam ya. Kita menerima titipan salam, ada orang, "Bang, titip salam ya sama si itu." Nah, kita nerima, ya itu hukumnya sunnah. Kita tolak pun juga dosa kok. Cuman jarang ya. Kita bilang, "Aduh, mohon maaf nggak bisa saya." Jarang ya. Paling titip salam ya siap, gitu ya. Kemarin nih, Nah, yang pembagian kan saya mewakili warga nih. ya. Ya, ternyata di malam takbirnya itu kan warga nggak ada pada rumah, ada pada kampung nih. Ya. Nah, saya mengasihkan setelah saya sendiri balik dari kampung baru saya kasih. Ya sama, saya juga iya. Punya Ustadz Royani di sini semua. Yang dari masjid, dari musola di sini semua. Nah, itu kan udah sepengetahuan, ibarat kata walaupun tidak ada omongan langsung, orang yang berhak menerima akan udah tahu bahwa saya itu dapat zakat cuma dibawa oleh si fulan. Yang repot itu kan yang nggak disampaikan kan. Untung takbiran. Punya Ustadz Royani dari masjid di sini semua, yang uangnya ya berasnya ya di sini. Pas saya balik sini, dia balik sini baru saya kasih. Enggak apa-apa itu ya. Iya nggak apa-apa kan statusnya nitip dan yang punya hak udah tahu kan, udah tahu kalau punya saya ini kalau misalnya di RT dipegang Pak Pardi, di RT 3, yang di RT 1 mungkin Pak Jamar, kan udah tahu. Artinya udah mafhum lah, udah mafhum. Menerima titipan itu sunnah, menyampaikan titipan itu wajib. Nah, itu repotnya. Ya kita yang membayar zakat itu harusnya yang tahu diri ketika kita nitip ya harusnya ada jasa penitipan. Misalnya kalau mau sholat netepin 45 ya nitipnya 5.000. Ya 5.000 melempeng 50. Biar yang 5.000 itu buat operasional kan gitu ya. Sama kayak orang kurban juga gitu. Kurban itu aslinya yang sunnah motong sendiri kan yang kurban. Lah kemudian karena dia nggak bisa motong sendiri, nggak sempat atau memang kondisi yang lain nggak bisa, akhirnya dititipin ke musola. Lah mau kok mosok nitip motongin, bagiin, mosok cuman ngasih 10.000 lah ikut bangetan men. Iya kalau niat statusnya nitip kan harus ngasih uang titipan karena yang nyembelih yo bayar ongkos kan buat motong-motong ya ongkos. Oh statusnya kita nitip. Cuman saya sampaikan begini, pengurus masjid bilang begini, nanti nggak ada yang mau korban, lah biarin malah nggak capek gitu. Pas. Cocok. Lah ya kan, nanti nggak ada yang korban, lah ya biarin. Oh, malah kita nggak capek. Cocok sih, cocok. Ya pengurus masjid bilang cocok. Pas sama pen. Gimana nih Pak kita pas sama pen? Lah iya. Orang korban itu ke pengurus masjid, pengurus musola itu kan keterima amanah, keterima titipan. Lah semakin banyak titipan kan ya semakin repot ya. Lah iya. Kita menerima titipan itu sunnah, membagikan titipan wajib. Cuman kalau dapat sedikit kayaknya wah, mosok masjid kalah sama musola gitu. Musola nempel sawah aja sapinya 16, mosok masjid cuma sapi 2 gitu. Cuma gengsi doang ya. Iya, aslinya loh. Kalau dipikir-pikirnya bener kan? Lah iya, dapat amanah banyak kok senengnya kayak begitu. Padahal ya capeknya kayak apa ini? Iya, udah malamnya nggak tidur. Jagain. Sampai ada nyamuk. Malam nggak tidur, siang capek berantem sama kambing, sama sapi. Tenang dong sopel. Makan segini doang, pala udah puyeng. Kadang malah kalau yang mulai motong dari awal sampai selesai mau makan udah kecapean. Udah enak. Blenger.
Makanya saya dari dulu memang nggak pernah sih jadi panitia. Makanya terima jadi. Ya selain saya emang nggak ada fak di situ, melihat kalau pas dipotong apa bukan mual, mual. Makanya kadang biasanya kalau udah dipotong-potong udah nggak berbentuk kambing lah baru saya berani. Oh iya gitu. Dibakar baru ya. Nah, apalagi udah mateng, wah, tambah Gitu. senang lagi saya. Ayo cari bumbu. Pas sampai ke situ ngamprak-ngamprak ke situ apa tadi? Puasa zakat kita fitrah. Ya. Wal makna dan maknanya wa 'alal ladzina dan wajib untuk orang-orang yutiquna yang mampu al fidyatu fidyah. Wa ialah fidyah itu ta'amu miskin, memberi makan kepada orang miskin. Wal muradu yang dimaksud minat ta'am, yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah shadaqatul fitri, yaitu zakat fitrah. Tiap tahun itu selalu geger aja di media sosial tentang zakat fitrah. Boleh nggak pakai uang? Kan zaman Nabi nggak ada pakai uang. Nah, zaman Nabi juga nggak ada yang pakai beras. Nah, kalau mau jujur-jujuran kan gitu kan? Iya, Nabi bayar zakatnya nggak pakai beras loh. Pakainya korma, gandum, roti. Ono beli yang negara beli. Nah, ya kalau beli korma 3,5 kilo berapa? Gua berapa duit itu? Kalau sekilo berapa? 60.000 atau 70 ya? Tergantung rumahnya. Nah, umpama dipukul rata lah 60.000. Berarti kalau 3 kilo 3 kilo 150. 180. Oh iya, lah kok sekarang berubah jadi 45.000 ini. Tiap tahun itu kalau di dunia nyata sih nggak ada geger-geger di media sosial itu, di grup-grup debat apa itu santri-santri geger. Sesuatu yang udah ditetapkan orang-orang tua dulu digegeri. Direcok-recokin. Nah, makanya kita disuruh baca istighfar ya kalau ada salah-salah dikit astagfirullahaladzim. Lah kan gitu ya. Ya kalau suruh pasplok zaman Nabi nggak bisa, zaman kita kok. Lah maka di doa yang di akhir Al-Baqarah itu, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Itu doa bagus dibaca itu. Rabbana ya Allah la tu'akhirna, jangan kau siksa kami. In nasina, kalau kami lupa. Sholat zuhur 4 rakaat aja kadang lupa, 2 atau 3, 2 atau 3, 3 atau 4. Rakaat pertama kadang lupa. Yo, mohon ampun pada Allah ya Allah, jangan kau siksa kami. In nasina, kalau kami lupa. Au akhtana, atau kalau kami salah. Yo, nentuin zakat fitrah salah. Yo semua maklum. Maklum lah, iya manusia. Makanya doanya yaitu Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, dan jangan engkau bebankan sesuatu yang berat yang telah menimpa orang-orang dulu. Kan doa itu paling enak ya. Orang-orang dulu itu paling berat. Dan jangan kau timpakan lagi kepada kami, wong kami ini modelnya begini. Ya, modelnya kecil-kecil, lemes-lemes. Iya. Terawih 20 aja ditawar jadi 8 ya. Jadi tahu. Nah, iya, makanya doa itu bagus dibaca itu yang akhir Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, terus sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Hilang. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala zakara, menyebutkan hadhil ayat ini akibal amri bisyami, setelah perintah puasa. Iya, yang benar itu kalau mau ngikutin zakat fitrah itu ya setelah selesai puasa. Tapi kembali lagi, wong karena kita nitip,
Lah kalau yang diserahkan langsung ke orang, yo enaknya memang bagusnya paling afdal itu pas malam. Kita nitip yo jangan begitu. Kalau bisa sih memang diserahkan. Saya pribadi ya dan keluarga itu sejak saya kelas 2 aliyah atau kelas 2 SMA nggak pernah zakat fitrah itu dititipin ke masjid atau ke mushola. Bukan nggak percaya, yo percaya, wong saya sendiri juga ngurus masjid, ngurus mushola. Cuma saya nggak mau membebani masjid dan mushola. Makanya saya langsung serahkan ke orang yang saya anggap itu berhak menerima. Di saya dan keluarga. Termasuk saya bayar fidyah mak saya kemarin. Mak saya kemarin saya bayar zakat fidyah itu 46 hari. Puasa tahun kemarin 30, puasa tahun ini 16. Jadi 46. Ya saya langsung serahkan langsung. Nah kalau dititipin ya monggo diserahkan langsung ya silakan. Fasilitas masjid dan mushola itu hanya memfasilitasi. Wa kama mana tadi? Kama amarallahu ta'ala, seperti Allah memerintahkan takbiratil id untuk membaca takbirnya hari raya akibal ayatis saniyati, setelah ayat yang kedua. Maksudnya setelah ayat puasa itu kan ditutup ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah ayat perintah puasa kan ditutup penghujung ayat walitukabbirullaha. Kalau itu semua selesai, kemudian baru takbir. Nah, takbir itu ada yang takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dibaca di hari raya. Kalau Idul Fitri mulainya ya pas terbenam matahari hari puasa terakhir. Itu baru mulai takbiran. Ini kadang habis asar udah takbiran. Kemudian berakhirnya ketika khotib naik mimbar. Ini kadang selesai sholat Idul Fitri, selesai khutbah, salam-salaman sambil takbiran. Itu yang kurang pas. Kemudian kalau Idul Adha itu ada satu makalah mengatakan mulai dari hari raya Arafah, sore hari raya Arafah berarti tanggal 9-nya, sampai nanti selesai hari tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, 13. Misalnya nanti hari raya hari apa nih? Untuk tahun ini? Kamis. Berarti hari raya Kamis, tasyriknya berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Asar hari Minggu itu terakhir membaca takbiran. Asar ya. Asar. Dan asar hari ke-13 itu juga waktu terakhir untuk diperbolehkannya nyembelih kurban. Maka misalnya biar nggak rame-rame bareng-bareng, potong hari terakhir, hari Minggu gitu ya. Misalnya kan nanti Kamis ya, orang-orang pada motong hari Kamis, biarin aja udah. Ntar hari Minggu baru dipotong. Yang bantuin banyak, wong sono-sono udah selesai. Cuman yang nyerbu juga banyak, Mama rame nih. Lah iya, mama nggak dipotong-potong. Arang udah siap tuh, semua udah siap, bumbu udah diulek. Nungguin dari Al-Muhajirin. Tusukan udah siap tusukan. Apa? Boleh. Itu hari Ahad berarti ya 11, 12, 13. Berarti hari Ahad waktu asar itu terakhir takbiran, juga terakhir motong hewan kurban. Kama fi Fathil Khabir, seperti keterangan yang ada dalam kitab Fathul Khabir. Wa tamamul haji, dan sempurnanya ibadah haji bil fidyati, dengan membayar fidyah. Wahia, yang bayar fidyah dalam ibadah haji, imma dzabahun na'ami, yaitu dengan cara nyembelih binatang ternak, tergantung dari pelanggaran yang dia lakukan. Sapi, kambing, kayak onta, tergantung pelanggarannya. Au al-amdad, atau membayar beberapa mud. Idza wujida, ketika ditemukan sababuha, sebab-sebab ia membayar fidyah itu.
Alladzi yujibuha yang mewajibkan bayar fidyah au apa itu? USB itu Pak. Nun apa tuh? Nun ini. Ya, sin, Yes. nun. Iya, iya. Ya, sin, nun, ha. Ah. Alias. Au yasunnuha atau yang mensunnahkannya. Au lam yujad atau kalau tidak ditemukan pelanggaran, bal akan tetapi fa'alal fidyah, ia melakukan fidyah lil ihtiyat untuk hati-hati. Sama seperti di sini apa ya kemarin menanyakan mengulang sholat zuhur setelah Jumat. Di sini ya? Iya. Nah, mengulang sholat zuhur setelah Jumat itu ihtiyat untuk hati-hati. Kalau dia berkeyakinan ada di antara sholat Jumatnya itu yang kurang memenuhi syarat, itu namanya ihtiyat. Sama kayak orang di dalam melaksanakan ibadah haji, ia nggak melakukan pelanggaran, tapi untuk ihtiyat hati-hati tetap membayar dam atau fidyah. Haji tamatuk ya itu. Kalau Indonesia rata-rata tamatuk. Kalau untuk ifrat nggak mungkin kayak Indonesia ya. Wa tamamul imani dan sempurnanya iman bil jihadi dengan jihad. Ini jihad jangan dimaknai perang ya. Zaman sekarang udah enggak. Ya kalau dulu zaman bapaknya Pak Haji kali ya. Zaman bapaknya kan masih zaman perang. Zaman Belanda, zaman PKI, zaman Jepang. Babenya. Jadi saya nggak tahu dari. Lah iya kan, kalau saya berarti kan zaman mbah saya, zaman bapak saya udah enggak ketemu. Bapak saya lahiran tahun 50, kan udah merdeka. Kalau saya tahunya itu saat kalau PKI. maghrib disuruh matiin lampu Nah. sama lampu kaleng disuruh tutupin keranjang itu tuh. Nah. Keranjang yang buah itu. Jepang. Ngerti ya? Nah itu gitu saya nggak ngerti itu ngapain maksudnya nih lampu ditutupin gituan biar jangan terang. Lah kalau jihad yang seumuran dengan kalau saya ya mungkin semasa kakek-kakek saya jihad yang ngangkat senjata perang. Lah kalau zaman sekarang perang lawan siapa? Ya paling lawan catur aja ya. Lah kalau perang lawan siapa? Jihad. Kalau jihad itu berarti kan maknanya tergantung kondisi. Nah, Orang melawan hawa nafsu. nah kalau sekarang iya Mbak. Keren banget. Abah tahu mungkin kali ya zaman jihad itu ya Pak. Zaman PKI menangi betul Mbak? Tahu kali dia. Menanya SMP. SMP. Oh iya berarti kan udah tahu Mbak ya. Tahun 65. Nah iya kalau zaman itu ya maknanya jihad ya bisa jadi ngangkat senjata perang. Tapi kalau jihad zaman sekarang, nah iya enggak. Nah apa makna jihad menurut Imam Nawawi dari penulis kitab ini? Aibid doa yaitu dengan dakwah. Doa di situ dimaknai dakwah, bukan doa Allahumma Rabbana, bukan. Dakwah. Ila dinil haqqi untuk jalan agama yang benar. Nah, itu jihadnya kita sekarang yaitu. Nah, kita ini dakwah ini kan tergantung dari kondisi kita, kemampuan kita. Kayak Pak Haji misalnya. Dulu awal-awal mulai ngaji ini kan Pak Haji emang seproyanya kan datang ke sini ya. Nah, kemudian ngajak. Lah ini namanya jihad ya ini. Pak Yosef dulu mungkin ngajak Pak Yoko. Lah ini jihad zaman sekarang ya ini. Dakwahnya kita nggak harus naik mimbar megang mic, bukan. Itu tugasnya orator, tugasnya mubalik. Nah kalau yang nggak bisa megangin ini gemeter loh. Adzan aja bisa loncat satu. Kenapa kalau aja lo kan begini? Kencang dipegang. Iya kan? Megangin ini loh. Ini kalau nggak biasa loh. Adzan itu apa? Tapi kalau megang ini bisa lupa. Kenapa kalau aja jadi wadip ke sana mulu? Iya makanya. Dakwah itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Dakwah itu kan kalau secara tekstual artinya kan ngajak.
Berat banget kayaknya mix gitu ya. Eh? Mix gitu aja berat Ini kayaknya. kalau nggak bisa begini loh ini. Gemruyok. Ya, dakwah kita ya sekarang ngajak. Ada orang yang dulu misalnya nggak pernah jamaah, kita ajak yuk jamaah yuk. Ya kita mungkin nggak ngomong ya, cuman asal tiap hari kita lewat depan rumahnya. Ya mungkin dia kan di rumah sama istrinya, Pak. Ya, akhirnya kan dia terinspirasi oleh kita kan ya. Nah, misalnya ya kan Pak Haji tiap habis berangkat, akhirnya yang lain mana itu ngopi-ngopi sono. Nah, ya itu dakwah kita ya beda-beda, semua sesuai dengan kemampuan kita. Enggak harus yang di mimbar, bukan. Itu hanya sebagian 0,0000% dari dakwah itu sendiri. Bahkan ya, kadang kalau saya pribadi mau jujur, kadang ketika saya khutbah Jumat, apalagi kalau di masjid-masjid gede itu yang hadir kan ratusan, bahkan mungkin ribuan. Ya di Masjid Al-Husna depan Terminal Priuk itu kan yang hadir mungkin ribuan. Di masjid segede itu full, kadang sampai ke jalanan. Tapi dari mungkin 10, 15 menit atau 20 menit materi yang saya sampaikan yang dipakai mungkin 1 orang, 2 orang belum tentu. Tapi kadang yang dari obrolan entah nongkrong sambil ngopi, sambil merokok. Ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah. Kadang malah yang ke bawah lihat itu. Iya. Malah dakwah yang asli ya gitu loh. Lebih nyentuh. Ngajak orang. Yang di mimbar malah apalagi kalau yang kita kalau masalahnya mana merem. Udah lama lemes lagi wes malah isinya gerendeng aja. Itu khotib nggak tahu diri ngoceh aja. Udah setengah satu, Lama banget. lama banget udah setengah satu, belum makan, ntar jam 1 masuk. Mantan yang dari belakang. Iya kalau masjidnya cuma seukuran musola kita mah ketahuan. Lah kalau kayak di KBN gitu, masjid ruangan utamanya cuma kecil, halamannya yang luas. Yang di dalam udah pada tidur, yang di luar pada celentang loh. Yo khotibnya masih ngoceh. Khotib nggak tahu diri. Kadang dia mau udah amin. Ayo udah amin, Allahu Akbar. Masih. Takbir. Lah itu sempurnanya iman kita itu dengan jihad. Jihad itu artinya dakwah. Lah dakwah itu masing-masing kita punya peran kok. Ada yang perannya memang dari mimbar, ada yang perannya ya tadi itu ngajak temennya, ngajak saudaranya. Nah, masing-masing punya peran. Sempurnanya iman itu dengan dakwah. Kama qala As-Sayyid Ali Al-Jurjani fit ta'rifat, seperti itulah yang disampaikan oleh Sayyid Ali Al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang ke-6, an Abdillah bin Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak. Habibul Qadi Nuh Al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak ini cucu seorang qadi. Qadi itu kalau sekarang hakim agung. Kalau hakim agung sekarang kan lewat seleksi DPR. Kalau dulu itu ya seleksi para ulama. Karena yang ditunjuk jadi hakim itu yang paling pinter dari para ulama di masa itu. Nah itu yang ditunjuk sebagai qadi. Kalau sekarang hakim. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Man siapapun sholat yang sholat kulla yaumin, setiap harinya, isnatai asyarata rakaatan, 12 rakaat. Apa itu 12 rakaat? Wa ya rakaatani qabla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunnah yang kedudukannya tertinggi. Itu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ini sholat sunnah yang kedudukannya mendekati wajib. Sama sholat fajar. Iya sama, sholat fajar sama sholat qobliyah subuh itu sama, hanya beda nama. Namanya sholatnya sama, ya fajar ya qobliyah subuh itu. Itu kalau memang tidak kepepet-pepet banget, ya jangan ditinggal karena mendekati pagi.
Makanya saya itu guru yang di sana yang di Jakarta Ah. kadang-kadang ya kan dia datangnya lambat nih. Ah. Orang udah pada diri ya Ah. nungguin dia. Begitu sampai dia sholat sunat dulu. Nah iya ya karena saking pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi yo Pada ngerendang. kadang ya itu memang diatur pengertiannya, datang belakangan ngotot. Kadang nih yang udah komat, Allah Akbar, tar dulu. Dia berhenti. Ya, kadang-kadang yang komat tapi marah besok gua mau komat dah. Kalau yang komat berhenti. Orang udah pada diri semua ya. Pada diri nih, nah komat kan diri ya. Iya. Kayaknya pada Ustadznya yang nggak pengertian nih Iya. udah jamaah udah. Kalau memang itu yo Paling dulu datang ya. Ini udah pada diri. Rak'atani qabla subhi yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Wa rak'atani dan 2 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur. Wa rak'atani dan 2 rakaat ba'daha setelah zuhur. Wa arba'u raka'atin dan 4 rakaat qabla asrin sebelum asar. Wa rak'atani ba'da maghribin dan 2 rakaat setelah maghrib. Kalau qobliyah maghrib itu kondisional. Sunnahnya pun sunnah ghairu muakkad, tidak ditekankan. Seandainya kita nyampe kok jamaah udah mau mulai lihat nih tinggal 1 menit kurang ya jangan memaksakan untuk sholat sunnah qobliyah maghrib. Karena kedudukannya itu sunnah biasa. Tapi kalau qobliyah subuh yo kalau bisa ya jangan ditinggal. Kalau bahkan ada keterangan kalau saya nggak salah ya dalam kitab Fathul Mu'in kalau nggak salah itu kalau seandainya qobliyah zuhur itu ketinggalan boleh dilaksanakan setelah subuh. Walaupun tidak semua sepakat, ulama sepakat. Misalnya kayak tadi itu kita datang udah mau qomat bahkan udah komat, ya jangan memaksakan sholat saat itu, ikuti jamaah dulu. Nanti setelah itu, nah setelah sholat subuh baru qobliyah subuh. Memang agak aneh sih pendapat itu. Namanya qobliyah itu kan sebelum, mosok dilaksanakan sesudah. Tetapi dalam keterangan kitab itu ada yang menjelaskan boleh saking pentingnya sholat fajar. Tadi Mbak bilang katanya sholat fajar sama saja. Sama qobliyah subuh saking pentingnya seandainya tidak sempat melakukan sebelum subuh boleh melaksanakan setelah subuh. Tapi walaupun ini tidak semua ulama sepakat, ada yang namanya qobliyah masa dilakukan kok sesudah. Itu wes namanya fikih selamanya akan timbul pro kontra, itu biasa. Fakat ada haqqas sholati, maka sungguh orang tersebut telah memenuhi hak-haknya sholat. Artinya sholatnya sudah komplit. Nah, salah satu fungsi dari sholat nawafil, sholat sunnah nawafil itu kan namanya sholat sunnah nawafil. Qobliyah ba'diyah itu namanya sholat sunnah nawafil. Itu sebagai pelengkap dari kalau sholat wajib kita itu ada kurangnya, itu ditambel disulam pakai qobliyah ba'diyah atau nawafil itu. Kalau rawatib Sama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah nawafil sami mawon, sami mawon. Kecuali kalau imam rawatib ya itu beda. Imam rawatib itu imam yang bertugas sehari-hari ngetem di situ. Yes, pokoknya dia tugasnya memang imami di situ. Nah, itu namanya imam rawatib. Lah sunnah rawatib atau nawafil itu tadi itu sebagai pelengkap penyempurna dari 5 waktu kita. Siapa tahu ya ada yang tadi ada yang loncat-loncat bacanya, ada yang apa Robi Firly dibaca pas tahiyat ya. Ayo saatnya sujud aturan baca subhana rabbiyal a'la, baca subhana rabbiyal azim. Oh ya ketawa biasanya kan sering ya Pak Iman ya. Ya sama saya juga iya kok. Memang dikira enggak ya sama aja. Kadang pikiran yang ngelantur. Pas baca berdua ya ini sujud baru ganti subhana rabbiyal.
Kekurangan-kekurangan itu di lah kalau yang abad kemarin kan udah, kalau abad ditambal dengan sujud sahwi, tapi kalau yang lainnya itu ditambelnya dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, nawafil atau rawatib itu tadi. Itu buat apa itu namanya? Kalau ibarat makan buat lauk tambahan apa? Lalapan, cemilan. Nah, Cemilan. Biar Es krim. iya Mbak, es krim Mbak. Lah habis makan kan enaknya es krim ya Mbak. Judulnya Orang makan tua kulit tuh jadi dan kenyang lah. dibantah. Nah, Dua rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, terus 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Ke depan 12. Nah, Berarti zuhur 22 gitu ya. Iya. Depan 2, belakang 2. Kalau asar cuma depan, belakang nggak ada. Maghrib cuma setelahnya, depannya ada, cuman tingkatannya beda. Tapi ini pendapat ini nanti ada yang menyanggah itu artinya ada yang berbeda. Yaitu ada tambahan 2 rakaat setelah isya. Ini tadi kan nggak ada kan? Nah, nanti di bawah ada itu keterangannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu, Allah merahmati imra'an seseorang shalla yang ia salat qoblal asri sebelum asar arba'an 4 rakaat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau sholat qoblaha sebelum asar arba'an 4 rakaat. Yafsilu, dan beliau memisah bainahunna antara 4 rakaat itu bit taslimi dengan salam. Berarti 4 rakaat 2 salam 2 salam, enggak langsung 1 salam bukan. Jadi niatnya sama, cuman 2 rakaat. 2 rakaat. Dia niatnya rakaat ini usoleh sunat Iya. rakaat ini. Sebenarnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kecuali sholat sunat tasbih. Kalau sholat sunat tasbih, ini kan beberapa kali kita jalani kan malam terus di sini. Iya. Nah kalau malam 2-2, tapi kalau siang 4 rakaat 1 salam. Saya ada satu majelis taklim yang mengistiqomahkan setiap sebulan sekali. Sebelum ngaji dimulai sholat sunnah tasbih. Karena pengajiannya siang, ya sholatnya 4 rakaat 1 kali salam. Nggak ada tahiyat awal, langsung aja. langsung. Kalau ada tahiyat awal kan kira sholat zuhur, sholat asar. Makanya harus beda yang wajib dan yang sunnah. Walid Tabrani, dan menurut pendapat Imam At-Tabrani 12 itu apa saja. Man shalla arba'a raka'atin, siapa yang sholat 4 rakaat qoblal asri sebelum asar. Haramallahu, Allah mengharamkan badanahu, badan orang tersebut alan nar, terkena api neraka. Wanukila atau wanakola asy-Syaikhu Khalil Ar-Rasyidi minad dimyati, dan menukil atau mengambil. Nukil itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Nukil, mengambil satu pendapat dari orang itu namanya kan nukil kan. Imam Syekh Khalil Ar-Rasyidi menukil minad dimyati dari Imam Ad-Dimyati minal Mutahharir Rabih, dari kitab Mutahharir Rabih, min khabari Muslim, dari hadis riwayat Muslim. Ma min abdin, seseorang hamba, abdi itu hamba, budak, yusalli, yang ia salat lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, fi kulli yaumin, di setiap hari, sintai asyarata rakaatan, 12 rakaat, tatawuan, karena itu sunnah, ghairu fardhatin, selain salat fardu, bukan salat fardu. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan
membikinkan baitan rumah fil jannati di surga. Zadat Tirmidzi menambahkan Imam At-Tirmidzi, jadi Imam At-Tirmidzi menambahkan arba'an 4 rakaat qabla zuhri sebelum zuhur, wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'daha setelah zuhur, wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal maghribi setelah maghrib, wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal isya'i sesudah isya, wa raka'ataini qabla sholatil ghadati dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi versinya beda-beda. Itu Ustaz, kebanyakan kita kalau sholat asar biasanya 2 rakaat doang. Iya 2 rakaat. Memang dalam banyakan fikih yang sunnah muakkad itu cuma 2. Jadi 12 itu yang banyak dipakai loh ya. 12. Ya tetap 12 cuman penempatannya yang beda-beda. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 12 kan? Nah, 12 ini beda-beda menurut masing-masing ulama. Cuma kalau dalam kita ngaji fikih yang banyak dipakai yang tadi itu hitungannya 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang banyak dipakai. Walaupun tadi di awal ada sedikit berbeda. Walid Tabrani dan menurut Imam At-Tabrani, man shalla siapa yang salat qabla zuhri 4 rakaatin sebelum zuhur 4 rakaat, ka'annama maka seakan-akan orang tersebut tahajjada ia tahajud bihinna dengan 4 rakaat sebelum zuhur itu min lailatihi dari malamnya. Jadi kalau malamnya kelewat 12 ketiduran pulas, gantinya 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi niatnya ya 4 rakaat sebelum zuhur, jangan diniati tahajud. Tahajud siang-siang udah capopok. Tahajud ke awan-awan ini namanya tahajudan, tahajud awan-awan. Namanya tetap qobliyah zuhur tapi sebagai pengganti tahajud. Sama kayak kita masuk masjid. Pahalanya sama ya? Sama, cuma namanya beda. Bayaran sama gaji sama ya? Nah, ya namanya beda tapi ya sama terima-terima duit juga ya. Bayaran, terus bayaran belum. Udah gajian, udah. Kalau bayaran tuh kuli, jajan tuh pegawai. Oh ya, pegawai sama kuli yo beda ya, Mbak ya? Kalau kuli itu pakai sendal, kalau pegawai pakai sepatu. Sama kayak kita masuk ke masjid, kita nggak sempat sholat sunnah tahiyatul masjid karena mungkin kita masuk ke masjid itu mau rapat, sementara rapat sudah dimulai, mau ngapain yang lain lah, pokoknya nggak sempat sholat tahiyat, maka cukup diganti dengan membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebagai pengganti tahiyatul masjid. Nah, sunnahnya kalau kita masuk masjid itu kan sholat penghormatan. Tahiyat itu artinya penghormatan terhadap masjid. Tapi kalau nggak sempat karena alasan yang lain misalnya, atau pas mau taklim, sementara begitu kita datang taklim sudah dimulai. Nah kalau kita sholat masuk di tengah-tengah, wong yang taklim kan biasa duduknya dinding semua kan ya. Dinding semua kan. Kalau tahiyatul mushola kan. Nah, ya itu masalahnya, Mbak. Ini namanya mau saya ganti masjid ya, Mbak. Walaupun nggak dipakai buat Jumatan. Bisa kalau ada juga nih ya. Nah. Kan yang namanya tahiyat itu kan di dalam masjid ya. Karena di dalam udah penuh orang merapat. Jadi dia di luarnya Ustaz. Dia mau nggak mau tinggalkan tahiyat masjid gitu. Di luar, misalnya di dalam nih. Ya, itu teras lah. Nah, di sana dia sholat.
dia nggak mau tinggalkan tahiyat masjid. Tetap orang lagi rapat di dalam dia sholat dulu. Itu begitu. Kan dulu udah pernah saya bahas ya. Tergantung keyakinannya Kita masing-masing. ke dalam. Dulu udah kan ya? Ya udah. main atau nih. Teras masjid, apakah hukumnya sama dengan masjid? Kan dulu kan pembahasannya itu kan, yang ketika bahas masalah wanita yang haid atau wanita haid yang nggak boleh masuk masjid tapi di teras masjid gimana? Nah kan gitu kan? Sambil jalan. Nah, teras masjid itu hukumnya apakah sama? Dikembalikan ke kita masing-masing. Kalau kita menganggapnya sama, maka boleh tahiyatul masjid di teras. Tetapi ketika yang kemarin itu ya nggak boleh di situ. Nah, tergantung dari kitanya masing-masing. Nah, tapi ya konsisten. Kalau mau enaknya aja. Oh. Kalau lagi satu sini. Kalau lagi enaknya sini ah. Itu namanya yo menca wal mencel ya. Iya mencel wal mencel. Lagi darurat nih sini aja ah. Lagi darurat. Mana tadi? Wa man shallahunna ba'dal isya'i, dan siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya'i setelah isya. Kamislihinna, maka yang semisal dengan itu adalah min lailatul qadri, sama kayak orang yang sholat di lailatul qadri. Wa min summa qala Ibnu Mas'ud, dan dari itulah Imam Ibnu Mas'ud mengatakan laisa syai'in, tidak ada satupun ya'dilu yang mengimbangi salatul laili min salatin nahar, salat malam dengan salat siang, illa arba'an, kecuali 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur. Jadi sholat malam dan sholat siang itu statusnya beda, pahalanya pun beda. Yang bisa mengimbangi dan menyamakan hanya 4 rakaat sebelum zuhur, itu mengimbangi atau menyamai dengan pahala sholat tahajud itu tadi. Kalau malamnya nggak sempat, karena mungkin karena apalah ya, main catur kemalaman. Itu ulang-ulang atau belum mandi. Mau mandi dingin gitu. Wes siangnya 4 rakaat sebelum zuhur. Wa fadluhunna ala salatin nahari, dan pahalanya atau fadilahnya dibanding dengan sholat siang kafadril jama'ati ala sholatil wahidi, seperti pahalanya sholat jamaah dibanding dengan sholat sendirian. Jadi lebih utama sholat malam dibanding dengan sholat siang. Makanya kan ada tombol hati ya. Nah, di antaranya sholat malam kerjakan. Ada sholat siang juga ya, sholat malam. Tapi kok hilang lagi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallihinna, beliau sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu, wa yutilu fihinna, dan beliau melamakan atau memanjangkan di dalam 4 rakaat sebelum zuhur itu ar-ruku' wa sujudu, dan sujud. Jadi Rasulullah sholat lamanya malah sholat sunnahnya qobliyah zuhur 4 rakaat, beliau sujudnya, rukuknya lama. Dan itu kalau sholat sendirian. Nah, kalau sholat berjamaah ya, kalau kelamaan makmumnya ya jengongok ya. Subhanallah. Oh, bukan begitu. Pas rukuk sujud kayaknya lama, jangan-jangan imamnya lupa begini. Bener. Ngintip tak gini aja lagi. Ngintip. Gelisah ya. Gelisah. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, innaha, sesungguhnya di waktu 4 rakaat sebelum zuhur itu saatun, waktunya tuftahu, dibuka fiha abwaabus sama,
dibuka pintu-pintu langit, fa uhibbu maka saya senang ayas ada li fiha amalun solihun. Saya senang ini amal solehku dibawa laporan, dilaporkan itu. Saat qobliyah zuhur itulah amal soleh seseorang dilaporkan kepada Allah, dan saat itulah Rasulullah pengennya saat lagi rukuk atau sujud. Wa man shoma, dan siapa yang berpuasa min kulli syahrin di setiap bulan salasati ayamin 3 hari. Wa huwa al-ayyamul bid, yaitu hari bid, hari terang bulan. Nah, hari-hari putih yaitu 13, 14, 15. Wa ya as-salis asyara, yaitu tanggal 13. Wa taliyahu, dan yang mengikuti itu berarti 13, 14, 15. Illa fil hijjati, kecuali di bulan Dzul Hijjah, bulan haji. Karena kalau tanggal 13 itu masih tasyrik, justru haram berpuasa. Tapi kalau 14, 15 itu boleh kan? 14, 15, 16. Kalau itu khusus di hari Dzul Hijjah. Nanti ada keterangan kayaknya itu. Yasumu, maka ia berpuasa as-sadisu asyara, di hari yang ke-16. Au yauman ba'dahu, atau sehari setelahnya, badalas salisa asyara, sebagai pengganti di hari atau di tanggal 13 itu. Khusus di Dzul Hijjah, karena 13-nya itu masih tasyrik, maka puasanya 14, 15, 16. Khusus di Dzul Hijjah. Tapi kalau selain Dzul Hijjah kembali ke awal. Wa hikmatu kauniha, dan hikmah dari itu adalah salah satu, ada 3. Pertama, annal hasanat, sesungguhnya kebaikan, bi asyri amsalihha, itu 10 kali lipat kebaikannya. Berarti kalau orang sebulan puasa sunnah 3 kali, kalau di 10 kali lipat berarti kan sama dengan 30. Maka orang yang puasa 3 hari sama dengan puasa sebulan full 30 hari. Fasumuha, maka puasanya kasaumi syahri, seperti puasa sebulan, kullihi, ya semuanya. Walidzalika, dan begini itulah yahsulu, memperoleh hasil aslus sunnati, dasar sunnah, bisaumi salasatin, dengan puasa 3 hari, min ayyamis syahri, di hari mana saja. Kada fit tuhfah, seperti itulah dalam keterangan kitab tuhfah. Maksudnya begini, kalau untuk nutup yang puasa sehari sama dengan 10 hari itu tadi, maka tidak dibatasi hanya di tanggal 13, 14, 15. Jadi di tanggal berapa saja, asal pokoknya sebulan itu diambil 3. Ini keterangan dalam kitab tuhfah. Misalnya kebetulan pas tanggal 13, 14, 15 lagi sakit, kan nggak bisa, berarti di tanggal lainnya pun boleh. Atau mungkin pas kebetulan tanggal itu ada ulang tahun. Nah, ulang tahun pada pesta makan-makan, masa kita puasa? Nah, kan gigi jari, lomo yang lihat puasa. Diganti dengan hari yang lain, yang penting 3. Itu kalau keterangan dalam kitab tuhfah. Tidak harus di tanggal 13, 14, 15, boleh di tanggal yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Belum sampai makalah itu, panjang dari makalahnya. Pokok ini, pokok aja ya.
Sama HP lah tangi dah.